Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu semuanya. Jangan sampai ada ucapan itu di dalam diri kita. Yang mengetahui segala sesuatu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala yang gaib. Tidak ada istilah gaib bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, yang gaib bagi Allah sama dengan yang zahir. Istilah gaib dan zahir itu hanya bagi siapa? Bagi kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi Allah semuanya nyata, semuanya kelihatan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di darat, di laut, tidak ada dahan yang jatuh, yang gugur dari pohonnya, tidak ada biji yang tersimpan dalam bumi yang kita semua tidak mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang basah, yang kering, kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Ya, inilah Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Apabila kita menyadari bahwa Allah maha mengetahui, apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya diantaranya ketika kita melakukan suatu ibadah, kita akan melakukan ibadah tersebut dengan baik, ya, dengan sempurna. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya dari kita kalau kita melakukan ibadah itu atau melakukan sesuatu kita lakukan dengan baik, ya kan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, dia lakukan pekerjaan tersebut dengan rapi, dengan bersih, dengan cakap, ya, dengan sempurna. Ya, kemudian juga ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, maka ketika orang tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan pujian, tidak memberikan sanjungan ketika kita mengerjakan suatu ibadah, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Paham ini? Umpamanya kita melakukan suatu ibadah atau melakukan suatu kebaikan, lalu tidak ada orang yang memuji kebaikan kita tersebut, tidak ada orang yang mendukung kebaikan kita tersebut, jangan kecewa. Kenapa? Allah mengetahui kebaikan tersebut. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya, ya, di antara ucapan-ucapan orang beriman adalah sesungguhnya kami memberi kalian makan semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Kami tidak menginginkan ya ucapan terima kasih, kami tidak menginginkan balasan dari kalian. Ya. Begitu juga pentingnya kita mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui adalah ketika ada dorongan melakukan dosa dalam diri kita. Bukankah kita semua punya nafsu untuk melakukan dosa? Karena manusia kan ada apa? Ada jiwa manusia itu namanya nafsun ammaratun bisu, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada yang buruk. Ketika jiwa kita, hawa nafsu kita memerintahkan kita melakukan sesuatu yang buruk, lebih-lebih lagi ketika tidak ada orang, maka apa? Kalau kita menyadari Allah mengetahui apa yang kita lakukan, maka kita akan apa? Akan tercegah, terhenti dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Paham ini? Sebagaimana diceritakan apa? Di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa ada seorang ibu yang tengah malam dia berkata kepada putrinya, ibu yang miskin, tinggal di di tempat yang terpencil dari kota Madinah. Kemudian apa kata ibu tersebut kepada putrinya? Kata ibunya, sesungguhnya kita hari ini hanya memperoleh sedikit susu, ya kan? Supaya susu kita banyak dan laku, ya, kita dapat untung yang besar, kita campurkan susu kita ini dengan apa? Dengan air. Ya, kata putrinya itu apa? Kata putrinya itu, bukankah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang hal itu, wahai ibu? Kata ibunya apa? Sesungguhnya Amirul Mukminin tidak ada di sini. Padahal Umar bin Khattab ada di luar sedang patroli apa? Malam hari dengan pembantunya yang bernama siapa? Aslam, ya. Sesungguhnya kata ibunya, Umar tidak ada di sini. Apa kata anak perempuannya itu? Jika Umar tidak melihat, jika Umar tidak mengetahui, sesungguhnya Rabbnya Umar melihat dan mengetahui. Paham, ya? Nah, sadari dalam diri kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu perbuatan dosa, sadari bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Maka kesadaran kita terhadap pengetahuan Allah tersebut akan membuat kita terjauh, terhenti dari apa? Dari
perbuatan dosa tersebut. Paham nih? Kemudian Syekh melanjutkan, ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau kita ilmunya mendetil enggak terhadap sesuatu? Atau hanya sebagian aja yang kita ketahui? Sebagian saja. Ya, tapi Allah tabaraka wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tentang diri kita mungkin sebagian saja yang kita ketahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui kapan kita akan meninggal. Allah mengetahui berapa rezeki kita dalam kehidupan ini. Allah mengetahui dari ibu yang mana kita dilahirkan. Allah mengetahui siapa nanti ketika kita belum lahir. Allah sudah mengetahui bahwa si fulan bapaknya adalah si fulan, ibunya adalah fulana, rezekinya sekian, dia orang lahir di negeri tersebut, ya, di negeri tertentu dan seterusnya. Allah mendetil pengetahuannya terhadap segala sesuatu. Kalau kita enggak, ya, kita hanya tahu dari satu sisi, dari satu segi, tidak mengetahui segi yang lain. Itulah makhluk, ya, terbatas. Sebagaimana kekuatan kita terbatas, tenaga kita terbatas, ilmu kita terbatas, ya kan, penglihatan kita terbatas. Kita kan enggak mampu menembus, mata kita enggak mampu apa? Enggak mampu menembus apa yang di balik tembok itu, karena mata kita terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah tabaraka wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung jumlah segala sesuatu. Ya. Kalau kita enggak tahu, ya. Banyak yang tidak ketahui, kita ketahui berapa jumlahnya, ya. Sehingga ada namanya bilangan tak terhingga. Apa itu bilangan tak terhingga? Ya tidak tahu. Ya, bilangan tak terhingga itu sama dengan apa? Sama dengan tidak tahu, ya. Tidak tahu lagi berapa banyaknya, sehingga dikatakan apa? Tak terhingga. Tak terhingga kan tak terhitung artinya. Enggak bisa dihitung kan? Kalau Allah SWT tidak demikian. Allah mengetahui berapa banyak malaikat yang ada di langit, berapa banyak malaikat yang ada di bumi. Allah mengetahui berapa banyak manusia yang hidup di alam semesta ini. Allah mengetahui berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, berapa banyak, ya, ikan yang ada di laut, berapa banyak hewan-hewan lain yang ada di laut. Allah SWT Maha mengetahui. Allah mengetahui berapa banyak jumlah daun pohon yang ada di atas dunia ini. Kalau kita enggak tahu. Bahkan dalam diri kita sendiri, kalau ada orang mengatakan saya ini hebat, pintar, ya, coba antum tanyakan, rambut kamu di kepalamu berapa jumlahnya? Pasti dia enggak tahu, ya kan? Ada enggak yang bisa mengetahui jumlah berapa helai rambut di kepalanya? Padahal apa? Sesuatu itu dekat banget dengan kita. Rambut di kepala tidak diketahui oleh kita. Jangankan rambut, ya, alis mata berapa banyaknya? Enggak ada yang mengetahui, karena pengetahuan kita apa? Terbatas. Tapi tidak demikian dengan Allah tabaraka wa taala. Allah mengetahui jumlah atau bilangan segala sesuatu. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmat serta hikmahnya meliputi segala sesuatu. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi apa? Segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang tidak diberi rahmat oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, kita makan dari mana? Dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dari mana? Dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bernapas dari mana? Dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, tabung gas itu satu hari satu tabung gas itu berapa harganya? Satu tabung gas itu mungkin sekitar 250.000, ya. Bayangkan dalam sehari kalau kita beli, berapa tabung gas yang kita perlukan. Kita sejak lahir sampai meninggal, bahkan sebelum kita lahir, kita bernapas dengan apa? Dengan gratis. Ada yang bayar enggak? Coba kalau masuk rumah sakit, sesak napas misalnya, harus bayar oksigen. Berapa oksigen yang harus dibayar dalam sehari? Ya, dalam sebulan berapa? Dalam setahun berapa? Dalam 50 tahun kehidupan berapa? Ya, betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah putus-putusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Ketika kita masih dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan makanan.
Ya, itu apa? Melalui tali pusar dari ibu kita yang menghubungkan seorang ibu dengan bayinya. Itu untuk apa? Untuk mensuplai makanan, menyampaikan makanan kepada siapa? Kepada kandungannya itu. Subhanallah. Ya. Begitu kita lahir, digunting tali pusarnya, sudah ada makanan yang lain yang siap kita makan, yaitu apa? ASI. Makanan sekaligus minuman. Begitu tumbuh gigi, sudah ada makanan yang kita siap untuk dimakan, ada bubur dan seterusnya. Rahmat Allah tabaraka taala tidak pernah apa? Putus dari kita. Maka coba kita renungkan betapa banyaknya rahmat Allah tabaraka taala yang kita terima setiap saat, tidak henti-hentinya sejak kita lahir sampai kita masuk surga, dan rahmat Allah yang paling besar adalah apa? Surga, ya. Nah, ini penting untuk kita apa? Penting untuk kita renungkan bahwa rahmat Allah tabaraka taala meliputi kita, ya, mengenai kita sebelum kita ada di dunia ini, bahkan setelah kita apa? Masuk ke dalam surga, dan itulah nikmat yang paling besar, ya. Wasi'a sam'uhul aswad, ya. Pendengaran Allah menjangkau semua suara. Kalau antum bisa dengar suara yang dekat aja kan? Suara yang terlalu tinggi enggak bisa kita dengar, atau suara yang terlalu rendah frekuensinya tidak bisa kita dengar. Tapi Allah tabaraka wa taala pendengarannya meliputi segala sesuatu. Orang berbisik Allah taala mengetahuinya. Sehingga Allah mengatakan apa? Ma yakunu min najwa salasatin. Apa ayatnya? Lanjutannya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar wala akbar illa huwa ma'ahum. Tidak ada, ya, 3 orang yang berbisik kecuali Allah mengetahui. Tidak ada 4 orang atau lebih yang berbisik kecuali Allah mengetahui. Tidak ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah Maha mengetahui, ya. Allah mengetahui, kita berbisik saja, ya, berbisik dengan teman kita. Orang lain mungkin enggak tahu. Orang lain tidak mengetahuinya. Teman kita enggak mengetahui, kita berbisik, orang lain tidak mengetahui. Tempatnya tersembunyi misalnya, tidak ada orang yang mengetahui. Tapi Allah tabaraka wa taala apa? Maha mengetahui, Maha mendengar. Allah melihat itu, Allah mengetahui, ya. Apa tadi? Wasi'a sam'uhul aswad. Pendengaran Allah meliputi segala suara. Kalau kita terlalu banyak suara, ini ngomong, yang itu ngomong, itu jadi kita enggak bisa dengar suara yang jelas, ya kan? Tapi Allah tabaraka wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala jenis suara. Bayangkan betapa banyak orang yang setiap hari berdoa memuji Allah tabaraka wa taala atau memohon kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah berikan permintaan-permintaannya, doa-doanya, ya kan? Kalau kita terlalu banyak orang yang berbicara kepada kita, enggak jelas, enggak paham kita dengan pembicaraan mereka. Tapi Allah tabaraka wa taala pendengarannya maha meliputi segala sesuatu. Makanya jangan berkata-kata dengan kata-kata yang buruk. Jangan memaki-maki, jangan menghina-hina orang lain. Kenapa? Karena setiap suara yang kita keluarkan dari mulut kita, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa Allah tabaraka wa taala itu Maha mengetahui. Penting bagi kita mengetahui bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha mengawasi, bahwa pengetahuan Allah itu sangat detail terhadap sesuatu. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang kecil, yang halus. Allah mengetahuinya. Yang detail, Allah Maha mengetahuinya. Ya. Cara agar kita terhenti dari maksiat adalah menyadari hal-hal tersebut. Kalau kita ingin melakukan maksiat, Allah Maha melihat. Kalau kita ingin melakukan suatu dosa, Allah Maha mendengar. Allah Maha mengawasi. Ya kan? Ini penting bagi kita, ya. Untuk coba bayangkan. Kalau di suatu tempat, misalnya di ruangan ini, penuh dengan CCTV di setiap sudut, antum mau enggak melakukan maksiat di situ? Mau enggak? Coba. Pasti apa? Enggak mau. Ya kan? Pasti enggak mau. Kenapa? Ada CCTV. Nanti orang melihat saya melakukan suatu maksiat, misalnya apa? Pencurian misalnya. Ini hanya terkait dengan manusia sama manusia. Yang CCTV itu juga terbatas, ya kan? Bagaimana dengan Allah tabaraka wa taala? Makanya kita